pembelajaran TP, ATP, modul ajar, dan asesmen yang dilaksanakan di pendidikan khusus maupun di PKBM. Nanti ini akan disampaikan oleh narasumber kita dari Puskurbuk juga, yang itu Ibu Farah Aryani, dan karena nanti juga diskusi akan lebih panjang nanti terkait dengan materi baik yang sudah disampaikan oleh Pak Yogi maupun yang akan disampaikan oleh Ibu Farah. Untuk itu saya tidak akan memperpanjang waktu yang saya ambil, dan saya akan sepenuhnya menyerahkan tempat ini dan waktu untuk Bu Farah untuk menyampaikan materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para Ibu Bapak peserta di link Zoom maupun di YouTube yang kita sudah sediakan. Saya persilakan Ibu Farah. Nah, baik, terima kasih Pak Seru untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali saya pada kesempatan hari ini mendapatkan waktu gitu ya, waktu dan posisi untuk memang sedikit berbagi informasi tentang kurikulum Merdeka gitu ya. Kalau tadi Mas Yogi sebelumnya sudah menjelaskan tentang kurikulum Merdeka gitu ya, saya sebenarnya hanya tinggal menjelaskan hal-hal yang memang sudah menjadi turunannya atau part of si kurikulum Merdeka tersebut gitu ya. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya izin untuk share screen sebentar. Baik. Ya, oke. Ini saya harap sudah bisa tampak di layar. Sebentar, saya mau coba maximize dulu. Ya, oke. Ya, ini sebenarnya yang tadi dibawakan. Jadi saya sebenarnya lebih kepada tataran implementasinya saja gitu ya. Ini memang nanti mungkin saya izin focusingnya agak ke SLB, memang karena memang satu yang sudah ibaratnya yang memang sudah perangkatnya disiapkan sejak tahun lalu tuh memang yang SLB. Kalau untuk yang kesetaraan sekarang kita masih ongoing proses gitu ya, sehingga memang kalau untuk hal-hal yang karakteristik yang kekasan dari si kesetaraan memang masih digarap sampai sekarang, meskipun kalau untuk hal-hal umumnya memang sudah terwadahi di kurikulum yang umumnya gitu ya, di kurikulum si Merdeka yang memang untuk satuan pendidikan yang SD, SMP, SMA. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebelum saya memulai. Baik, ya. Yang pertama tadi kalau di depan tuh Mas Yogi sudah menyampaikan gitu ya, jadi ada hal-hal yang memang sudah ditetapkan pemerintah untuk di kurikulum Merdeka ini gitu ya. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu menyimak di awal ya gitu, itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak karena sudah ditetapkan nggak bisa ngapa-ngapain, enggak juga. Itu sebenarnya fleksibel gitu ya. Jadi kalau capaian pembelajaran besarannya sudah ditetapkan, Bapak Ibu bisa berkreasi untuk menurunkannya gitu ya, pembelajaran gitu. Oke, ini untuk capaian pembelajaran sendiri. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ya, kalau yang memang baru gitu ya, ini kan kalau yang saya dengar adalah Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting siang ini, di pertemuan virtual siang ini adalah Bapak Ibu yang memang dari sekolah yang bukan penggerak ya. Jadi memang benar-benar nih baru mau gitu ya, baru mau ibaratnya memang baru mau menerapkan si kurikulum Merdeka ini. Dalam arti Bapak Ibu masih dalam proses belajar untuk mencari informasi terkait dengan si kurikulum Merdeka sebelum membuat keputusan. Sehingga mungkin kalau untuk istilah capaian pembelajaran mungkin ada yang belum pernah mendengar atau ada yang sudah tapi mungkin ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, untuk si capaian pembelajaran ini sebenarnya ini kalau dulu di kurikulum sebelumnya mungkin kita kenal ada namanya kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya. Cuman kalau sekarang kita ada memang capaian pembelajaran ini sama. Jadi ini memang untuk mengukur kompetensi anak. Nah, ini kalau untuk capaian pembelajaran mungkin kalau kita bisa analogikan kita dalam mau berkendara nih, kita mau pergi gitu ya, kita akan pergi ke suatu tempat. Tentunya kita perlu penunjuk atau apa gitu ya, ibaratnya kompas atau apa. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut setiap pengemudi memiliki kebebasan memilih jalur, cara, alat untuk menempuhnya gitu. Jadi ini kayak map-nya gitu ya gitu. Kalau kayak sekarang nih kita mau pergi kemana-mana, oh gampang, kita sudah bisa pakai Google Map gitu ya, ya seperti itu gitu ya. Jadi memang
si CP ini karena memang disusunnya untuk sebagian besar itu untuk 2 tahun, sehingga kan memang itu besaran. Tapi itu adalah hal yang mau kita tuju, jadi itu adalah hal yang mau kita capai gitu ya, gitu. Sehingga memang kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar sampai di tujuan tuh sesuai dengan perkiraan kita gitu ya, gitu. Sehingga memang karena dari kita nih dari pusat hanya mengatur besarannya, jadi ini kita mengatur tujuan di sini nih tibanya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu dari satuan pendidikan boleh berstrategi apapun untuk mencapai itu gitu ya, gitu. Jadi analoginya demikian Bapak Ibu gitu. Oke. Nah ini mungkin saya next aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ini besarannya tadi ya, kalau misalnya kalau kita starting dari fase A itu ya, fase A kan kelas 1 kelas 1 2 ya, kalau misalnya reguler. Kalau untuk pendidikan khusus karena memang acuannya adalah usia mental, meskipun kita pakai kelas tapi penempatan placementnya itu lebih kepada memang usia mental yang ada di situ gitu ya. Jadi memang fase ini memberikan keleluasan dan keadilan guru untuk untuk bisa menentukan step mana sih gitu ya, tingkatan mana nih siswa saya akan belajar gitu ya. Makanya di sini ada namanya teaching at the right level. Jadi mengajar sesuai dengan porsinya siswa dan kebutuhan siswa gitu ya. Nah, ini pembedanya kalau dulu pakai kita di K13 itu pakai kompetensi dasar gitu ya. Itu kan ada nomor-nomornya. Nah, temuan kita di lapangan adalah Bapak Ibu itu cenderung mengejar si ketuntasan nomor-nomornya gitu ya. Jadi kalau ada 3.1, 3.20, aduh cepetan, yang penting kita sampai 3.20 gitu ya. Tidak ibaratnya mengesampingkan bahwa siswa itu sebenarnya sudah mampu belum sih gitu ya. Nah, hal-hal itu yang memang ingin kita minimalisir untuk saat ini, sehingga memang kita di sini menggunakannya fase di mana kita dari pusat hanya mengatur besaran, Bapak Ibu sendiri yang nanti menurunkan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa saya butuhnya sampai mana nih gitu ya. Oh, siswa saya sebenarnya nggak butuh sampai situ. Mungkin siswa saya susah untuk memahami gitu ya. Dia untuk memahami perlu stepnya panjang gitu. Jadi silakan itu diurai sendiri gitu ya. Kita nggak menentukan lagi nih kerigitannya gitu. Jadi pembedanya demikian gitu ya. Ini analoginya begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, nah pemerintah ini sudah menetapkan kerangka dasar kurikulum, gitu ya, kerangka dasar kurikulum yang tadi sudah dijelaskan Mas Yogi di depan. Jadi ada struktur, tadi struktur sudah Mas Yogi sampaikan, ada capaian pembelajaran dan ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk prinsip pembelajaran dan asesmen juga tadi Mas Yogi sudah menyampaikan di depan ya, gitu ya. Jadi saya ini sebenarnya tinggal capaian sama turunannya nanti dari capaian ini apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, capaian pembelajaran sendiri apa gitu ya? Ini sebenarnya capaian pembelajaran itu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, mulai dari fase fondasi untuk PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan ini untuk seluruh mata pelajaran. Untuk pendidikan khusus mana? Include di sini ya. Pendidikan khusus itu kan masuk dari ibaratnya sudah ada dari TKLB malah ya gitu ya. Tapi untuk sementara memang kita masih focusingnya untuk yang SDLB dan seterusnya, SDLB, SMPLB, SMALB gitu ya. Jadi ini yang dimaksud adalah CP. Nah, kalau mau lihat Bapak Ibu mau lihat lebih lanjut bisa dilihat di sini di Kepmen kita yang sekarang. Jadi Kepmen nomor 56 ini tentang si pedomannya. Tapi kalau dokumen CP-nya sendiri ada di dokumen nomor Perkaban 008 ya Bapak Ibu ya. Kalau ini hanya ibaratnya kalau mau lihat tadi keutuhan dari strukturnya bisa dilihat di dokumen ini gitu. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi pemerintah itu hanya menetapkan tujuan akhir fasenya saja gitu di CP itu, dan waktu tempuhnya ini si fase. Jadi yang saya sampaikan tadi diberi kesempatan umumnya 2 tahun untuk mencapai itu. Kalau nggak tercapai gimana? Ya nanti tinggal dilihat lagi, dievaluasi tidak tercapainya seperti apa, tapi perlu digali lebih lanjut gitu ya gitu. Jadi ini jangan sampai ibaratnya kita mau mengevaluasi pas sudah terakhir. Enggak, evaluasi itu kan bisa dilakukan kapanpun gitu ya. Nah itu. Nah, satuan pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan strategi, cara atau alur untuk mencapainya gitu. Nah, agar kita bisa tahu strategi yang sesuai, tentunya kita perlu tahu dulu nih titik awal keberangkatan dari para peserta didik. Filosofinya demikian. Nah, komponen CP sebenarnya ada ini gitu ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat dokumennya, nanti mungkin bisa dilihat di Perkaban 008 ya, ada rasional, ada tujuan, dan ada karakteristik, serta ada CP-nya sendiri. Nah ini komponen CP, jadi ada nih kalau kita Bapak Ibu baca untuk si komponen CP, ada rasional mata pelajaran gitu ya, jadi rasional kenapa kita belajar itu gitu ya. Nah,
satu alasannya, kemudian keterkaitan mata pelajaran dengan satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila. Kenapa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila? Ya karena kan lulusan kita itu adalah gambarannya ada di profil ini yang mau kita tuju gitu, sehingga ini juga ada cantolannya. Kemudian khusus untuk pendidikan khusus dia ada kebermaknaan MAPEL dalam menunjang kehidupan peserta didik gitu. Jadi kan banyak juga nih ya orang-orang yang mengatakan untuk SLB apalagi dengan hambatan intelektual perlu nggak sih belajar bahasa Inggris, perlu nggak sih belajar matematika dan yang lain, perlu gitu ya. Karena itu makanya ini yang salah satu kita angkat untuk di rasional CP-nya. Kebermaknaan mempelajari MAPEL itu untuk kehidupan anak apa gitu ya. Jadi misalnya kita belajar dengan pelajari matematika, kita ingin nih anak-anak kita ya jadi memiliki kemampuan untuk dapat ibaratnya memiliki kemampuan akademik dasar untuk tahu misalnya tahu penggunaan nilai uang dan sebagainya gitu ya. Jadi matematika itu lebih kepada hal-hal demikian gitu ya, bukan jadi belajar integral dan yang lain-lain gitu ya. Itu makanya untuk si CP sendiri yang tadi juga sudah disampaikan Mas Yogi itu sebenarnya ada dua gitu ya kalau untuk yang si pendidikan khusus sendiri. Kalau anak-anak dengan hambatan intelektual itu bisa menggunakan CP yang sekarang ini yang fasenya pakai usia mental gitu ya. Kalau yang tidak punya hambatan intelektual, pakainya capaian pembelajaran yang di pendidikan umum. Jadi yang SD, SMP, SMA gitu ya sama gitu. Pembedanya di mana nanti bisa menggunakan modifikasi kurikulum gitu. Itu bedanya gitu. Jadi bukan berarti juga nih dengan adanya ibaratnya kurikulum merdeka sekarang di SLB disamain ini semua gitu. Jadi dianggap tuh peserta didik yang di SLB semuanya hambatan intelektual. Jadi semuanya pakai itu gitu ya, padahal sebenarnya anaknya nggak punya hambatan intelektual gitu. Taruhlah anaknya cuma punya hambatan tunanetra saja atau tunarungu saja gitu misalnya. Tapi kita paksa pakai ini karena dianggap kurikulumnya SLB tuh yang ini gitu. Padahal tidak. Sudah disampaikan jadi untuk SLB ini ya maksudnya struktur kurikulum maupun untuk capaian pembelajaran yang untuk yang dimaksud di SLB di pendidikan khusus di sini adalah untuk anak-anak dengan hambatan intelektual. Tapi kok dibaca CP-nya ini ya, maksudnya kalau dibaca kok ada, maksudnya bisa untuk tunanetra dan yang lain, iya bisa, tapi garis besarnya nih anak udah hambatan intelektual duluan gitu ya, jadi untuk anak-anak dengan hambatan intelektual dan punya penyerta lainnya gitu, jadi kalau kita pakai istilah, ini anak-anak tuna ganda gitu ya, gitu, karena kalau cuman hambatan intelektual, misalnya cuman cuma punya hambatan penglihatan saja, hambatan pendengaran saja itu masih bisa pakai CP yang reguler. Tinggal dimodifikasi kurikulumnya itu. Jadi ini sebenarnya kalau nanti ibaratnya anaknya pun mau melanjutkan ke inklusi itu bisa gitu. Karena memang yang dipakai di situ pun sama gitu ya. Itu. Jadi supaya nggak salah kaprah nih gitu ya. Karena banyak juga nih temuan-temuan di lapangan yang per dirjen yang lalu itu sebenarnya untuk anak hambatan intelektual, tapi dipikirnya itu untuk semua anak gitu, untuk semua anak di SLB. Padahal itu kan sebenarnya hal yang salah. Jadi itu dulu yang perlu kita samakan gitu ya. Oke. Sekarang kalau untuk di komponen kedua ada tujuan mata pelajaran. Jadi untuk tujuan mata pelajaran tentunya kalau kita buat sesuatu, tujuannya apa sih? Tentu kita ingin apa sih yang nanti terlihat setelah anak belajar itu gitu ya. Kemudian ada karakteristik mata pelajaran gitu ya. Ini isinya deskripsi umum apa yang dipelajari. Kemudian ada elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Nah, ini balik lagi. Untuk karakteristik mata pelajaran, kan di dalamnya ada elemen-elemen. Sebenarnya elemen-elemennya juga sama dengan elemen-elemen mata pelajaran di umum gitu ya. Jadi kalau kayak bahasa ya sama, menyimak, mendengar gitu ya, menulis, membaca dan sebagainya. Sama kan sama reguler, cuman memang nih untuk si pendidikan khusus ini kita tidak memaksakan elemen itu gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada untuk di mapel tertentu ya, ada yang elemennya itu sebenarnya tidak cocok untuk dengan anak dengan hambatan intelektual ya kita nggak akan pakai gitu. Jadi tidak usah dipaksa gitu anak untuk itu. Karena balik lagi untuk pelajaran di SLB sebenarnya kan kita lebih mengedepankan kepada kebermaknaannya pada anak untuk menunjang hidupnya anak. Jadi bukan memaksa anak untuk ibaratnya kok anak jadi dipaksa baca tulis gitu ya, enggak. Tapi memang kita tidak menutup untuk anak-anak yang tidak punya hambatan gitu. Makanya ada yang CP-CP reguler itu tetap bisa dipakai gitu. Jadi ini tolong dibedakan gitu ya. Kemudian yang keempat ada capaian dalam setiap mata pelajaran setiap fase secara keseluruhan gitu ya. Jadi nanti bisa dicek dokumennya. Jadi ada nih capaian per fase secara keseluruhan globalnya dulu gitu. Sama nanti yang terakhir ada setiap fase menurut elemen. Jadi dari fase A nanti diuraikan, dari fase A ini dipetakan per elemennya gitu ya, nanti bisa dilihat lebih lanjut dokumennya. Nah,
sebenarnya keterkaitan untuk si capaian pembelajaran, tujuan pelajaran dan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu apa gitu. Jadi ini sebenarnya bagaimana CP itu bisa digunakan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di satuan pendidikan tadi baca yang tadi, maksudnya kalau baca dokumen CP itu kan bingung gitu ya. Bingung dalam arti loh. Ini kalau langsung buat murid yakin nih gitu ya. Jadi kok masih gelondongan gini? Iya, makanya perlu dipecah-pecah gitu ya, perlu dipecah-pecah. Nah, pecahan-pecahannya itu gitu ya itu nanti gitu ya. Jadi maksudnya kalau untuk CP karena dia per 2 tahun harus dipetakan lagi sama Bapak Ibu per tahun gitu. Nah, ini. Jadi CP selalu dirumuskan dalam bentuk fase bukan per tahun. Per tahunnya gimana? Bapak Ibu nurunin sendiri gitu. Jadi karena ini per 2 tahun ya kita buat ya fase A itu untuk kelas 1, kelas 2. Usia mentalnya nih kalau misalnya ini untuk yang reguler ya. Kalau untuk yang pendidikan khusus ada di sini sebentar. Nah, ini pendidikan khusus di sini. Jadi fase A sama seperti yang reguler tadi. Jadi umumnya kelas 1 2 tapi kita acuannya adalah usia mental gitu di situ gitu ya gitu. Nah, B sama gitu ya. Ini kelas 3 kelas 4 tapi pakai usia mental kurang lebih 8 tahun gitu. Jadi ini sama nih gitu. Ini kok yang B sama C sama terus S sama F sama. Iya sama karena memang balik lagi nanti ada kalau kita dari hasil asesmen diagnostik ada batas atas batas bawah kelas gitu ya. Itu yang memang nanti perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Jadi balik lagi untuk yang pendidikan khusus anak-anak dengan hambatan intelektual pakainya fase-fasenya yang ini. Ini nanti cantolan untuk si capaian pembelajaran untuk yang anak dengan hambatan intelektual. Kalau yang tidak bisa pakai yang ini gitu. Jadi sama nih sama anak-anak yang reguler ya gitu. Jadi fase A kelas 1 kelas 2. Fase B 3-4, fase C 5-6. Ini sama kalau tidak punya hambatan intelektual atau misalnya murni, tunanetra murni, tidak ada hambatan intelektual bisa pakai ini gitu ya. Nah, balik lagi. Ini yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi kalau untuk bedanya istimewanya si anak berkebutuhan khusus ini dengan anak-anak lainnya adalah kalau anak berkebutuhan khusus ini memang karena rentangannya juga variannya luas sekali gitu ya sehingga tadi ada yang memang punya hambatan intelektual ada yang tidak gitu. Nah, untuk pendidikan khusus sendiri penentuan fase CP tadi yang usia-usia mental itu memang harus berdasarkan hasil asesmen diagnostik gitu ya, asesmen diagnostik yang tentu saja ini sudah dengan tenaga yang berwenang untuk itu gitu. Jadi beda dengan asesmen diagnostik yang memang guru juga bisa bikin tapi memang bukan kepada ibaratnya untuk penentuan diagnosa. Kalau ini kan kita lebih kepada penentuan diagnosa ya, sehingga memang perlu orang ahli di sini gitu. Tapi kalau misalnya di suatu daerah tidak ada gimana gitu ya. Baik, kalau memang di satu daerah itu memang terpaksanya tidak ada, kita boleh memanfaatkan guru pendidikan khusus yang ada di situ. Gitu. Untuk sementara memang bisa digunakan ya. Tentu saja nanti kita sinkronkan juga nih datanya dengan informasi lain dari orang tua di rumah gitu ya untuk menegakkan hasilnya. Tapi itu sementara sifatnya sampai nanti ibaratnya ada diagnosa yang memang dari resmi dari tenaga ahli begitu ya. Nah, untuk si pendidikan khusus ini juga sama, kita ada pembedanya lagi dengan yang reguler. Kalau di pendidikan khusus seorang anak nih ya, jadi misalnya tadi sudah ditentukan oh dia ada di fase A gitu. Untuk di satu kemampuan dia bisa mungkin dia ada di fase A. Untuk kemampuan lain bisa jadi dia ada di fase B gitu. Jadi kemampuannya itu tidak bisa kita standarkan sama gitu. Beda kalau anak-anak reguler saat dia masuk fase A ya semuanya juga kita pukul rata A gitu. Tapi kalau untuk pendidikan khusus tidak. Seorang anak bisa jadi kemampuan bahasanya mungkin karena dia tunarungu gitu. Taruhlah misalnya dia ada di A gitu ya. Tapi mungkin kemampuan motoriknya bagus bisa ada di B. Jadi hal-hal seperti itu yang membedakan si pendidikan khusus dengan pendidikan lainnya gitu ya. Jadi ada prinsip lintas fase. Nah, ini yang tadi sudah. Nah, ini pembedanya kalau tadi ditanyakan gitu ya. KIKD, nah ini yang tadi saya katakan 3.1 sampai 3.20 gitu ya, rigid sekali gitu. Dan ini yang dikejar guru-guru tuh ketuntasan titik-titiknya gitu ya. Sedangkan kalau untuk capaian pembelajaran ini ekstrak dari sini gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan kita hanya menetapkan di akhir fase nih saya berharap anak-anak itu udah bisa ini. Cara mencapainya gimana? Silakan Bapak Ibu yang untuk punya strategi sendiri untuk mencapai itu. Gitu ya. Jadi pembedanya demikian gitu. Kalau ini dulu pointers, ini kita menulisnya dalam bentuk deskripsi. Oke, nah sekarang elemennya apa gitu ya. Tadi sebenarnya elemen sudah saya sampaikan sedikit ya. Jadi elemen-elemen itu sebenarnya
apa namanya, kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase. Jadi kalau misalnya kayak apa namanya, mata pelajaran ya, misalnya kalau kayak kita matematika tentu saja dalam matematika tuh ada aljabar, ada trigonometri dan sebagainya, misalnya seperti itu. Bahasa ada tadi, ada menyimak, apa namanya, menulis dan sebagainya. Itu contoh-contoh ini aja, elemennya kurang lebih seperti itu gitu ya. Ya contohnya demikian. Ini saya skip aja. Nah, ini tadi perjalanannya bagaimana kita menggunakan CP dalam pembelajaran di kelas. Jadi kalau tadi saya sampaikan CP itu kan karena masih gelondongan, masih 2 tahun, bisa jadi operasional gimana? Ya tentu saja harus diturunkan gitu. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu buat adalah si CP per 2 tahun ini diturunkan dulu per tahun. Bikin dulu capaian untuk per tahunnya apa gitu ya. Jadi dibagi dulu tuh per tahunnya apa. Nah, kemudian dari per tahun itu tentu saja Bapak Ibu menurunkan lagi, bikin tujuan-tujuan pembelajaran dari situ. Kalau Bapak Ibu dari satuan pendidikan saya rasa udah hatam banget ya bikin apa namanya tujuan pembelajaran. Jadi dibuat dulu, Bu. Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya dibuat dulu. Dari tujuan pembelajarannya dibuat, Bapak Ibu coba tolong tujuan itu diurutkan dari yang ibaratnya paling konkret sampai yang paling kompleks. Nah, urutannya itu namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi, alur tujuan pembelajaran adalah kumpulan dari tujuan-tujuan pembelajaran. Gitu ya, gitu. Jadi itu dulu tuh step pertama yang bisa dilakukan. Kemudian Bapak Ibu punya keleluasaan kok untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi modul ajar yang sesuai. Jadi, balik lagi saya lupa. Jadi nanti dari alur tujuan pembelajaran itu, nah kita bisa lihat nih, yang paling esensial itu yang kita buatkan modul ajarnya. Mau buat semua ya nggak apa-apa juga gitu ya, gitu. Jadi dilihat lagi. Karena itu nanti yang paling kompleks yang ibaratnya kita angkat untuk menjadi modul ajarnya dari si ATP-nya itu gitu ya. Nah, untuk ini modul ajar tadi sebenarnya Mas Yogi sudah nyampaikan juga di depan gitu. Jadi pemerintah nih kita dari pusat memang menyediakan contoh-contoh modul ajar gitu. Contoh modul ajar, contoh alur tujuan pembelajaran juga sebenarnya udah ada gitu ya, tapi namanya contoh gitu ya. Kalau contoh kan berarti ya nggak semua dong. Kalau mau lengkap ya Bapak Ibu bikin sendiri gitu ya, atau mengembangkan sendiri. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu sekarang tuh nggak perlu khawatir karena memang karena sudah ada platform digitalnya ya. Jadi satu, Bapak Ibu bisa mengambil dari situ gitu ya. Kalau untuk yang tahapan awal kan boleh ya. Jadi maksudnya boleh kita mengadop dulu gitu ya. Jadi kita menggunakan dulu apa yang ada sambil belajar gitu. Itu. Jadi tujuannya sambil belajar loh, bukan berarti nanti jadi keenakan enggak. Jadi pemerintah memang menyediakan contoh-contoh. Nah, kalaupun ini jadi nanti misalnya dari contoh-contoh yang ada Bapak Ibu nih merasa kemampuannya sudah meningkat gitu. Jadi kayaknya contoh-contoh yang ada nih nggak sesuai nih sama sekolah saya. Saya mau bikin sendiri, boleh juga bikin sendiri. Nah, malah kita di pusat itu sebenarnya ada program namanya kurasi perangkat ajar. Jadi Bapak Ibu yang dari satuan pendidikan boleh berbagi praktik baik perangkat pembelajaran yang sudah dibuat gitu. Jadi nanti kita dari pusat menilai ya. Nanti kalau memang yang sudah lolos kriteria itu akan di-upload di platform digital gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa saling berbagi nih gitu ya. Jadi nggak cuma mengembangkan buat diri sendiri tapi juga bisa berbagi perangkat yang memang sudah dikembangkan gitu ya. Jadi silakan saja, ini juga dimungkinkan sekali Bapak Ibu untuk membuat dan mengembangkan sendiri serta berbagi gitu ya. Itu. Jadi ini kita sudah menyediakan contoh-contohnya. Bukan berarti dengan kita menyediakan contohnya Bapak Ibu jadi ini ya, jadi maksudnya orang udah ada contohnya kok. Enggak, kan kita kasih contoh terbatas gitu ya. Malah makanya dengan adanya program contohnya tadi program kurasi tadi, dengan adanya platform tadi kita sebenarnya memotivasi Bapak Ibu untuk mengembangkan sendiri. Bisa mengembangkan sendiri, bisa berbagi gitu ya, dan memang itu yang lebih cocok untuk peserta didik Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Oke, nah kemudian ini kalau untuk satuan pendidikan yang tadi saya sampaikan karena memang bisa bikin sendiri gitu ya, dapat mengembangkan modul ajar sendiri gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, daerah, satuan pendidikan gitu ya, ini amat sangat dimungkinkan. Nah, sebenarnya kalau sudah membuat modul ajar, memang kita tidak perlu lagi buat yang RPP lagi gitu ya, sebenarnya demikian. Tapi memang nih untuk sekarang kadang-kadang nih ya pengawasnya yang nggak paham, jadi tetap dimintanya 2 gitu ya. Padahal sebenarnya kalau sudah buat ini sudah tidak perlu buat lagi. Nah ini pun di Capman-nya sudah ditulis gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya. Gitu. Terus kalau dikatakan
Iya ini jadi nambah beban administrasi, enggak juga, siapa bilang gitu ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu menganggap karena ini hal baru ya, jadi dianggap modul ajar itu hal baru, padahal modul ajar itu sebenarnya RPP juga gitu ya, jadi bukan hal yang sebenarnya baru, cuman memang komponen yang ada di situ saja yang mungkin perlu disesuaikan dengan tadi. Kalau dulu misalnya ada KD, ya sekarang kita pakainya kompetensi capaian pembelajaran gitu ya, itu. Nah ini bagaimana cara menyusunnya gitu ya. Nah, cara menyusunnya ini sebenarnya kalau tadi saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran sebenarnya hampir sama gitu ya. Jadi kalau dulu tentu saja saat kita menyusun tujuan pembelajaran yang pasti ada apa? Adanya kompetensi gitu ya. Jadi kemampuan apa sih yang mau kita tuju di sana, itu kan yang harus tergambar ya Bapak Ibu ya gitu. Sama memang konten. Nah, jadi itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di satu unit pelajaran gitu ya. Nah kemudian variasi kalau untuk di pendidikan khusus, kalau untuk di reguler cuma 2. Kenapa di pendidikan khusus ada variasi? Karena saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi untuk si pendidikan khusus ini karena capaian pembelajarannya memang berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin saat kita K13 Bapak Ibu kenal masing-masing kompetensi dasar perketunaan, kompetensi dasar untuk tunanetra, kompetensi dasar untuk tunarunggu dan sebagainya. Untuk sekarang capaian pembelajaran kita sebenarnya cuma 1 gitu. Jadi hanya besaran aja. Loh, kalau cuma besaran gimana caranya untuk tunanetra dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk tunanetra dan jadi dari besaran si capaian pembelajaran ini ya, karena memang masih gelondongan, saat kita turunkan ke tujuan pembelajaran itu harus terlihat pembedanya gitu ya. Jadi yang membedakan adalah di pendekatan masing-masing yang berbeda untuk peserta didiknya. Jadi contohnya demikian seperti ini. Sebentar. Nah, di sini contohnya. Jadi CP-nya hanya 1, cuman ini CP-nya nih gitu ya. Nah, kalau untuk mau dibagi gimana? Ya ini dibagi, tapi balik lagi. Ini tunanetra yang di sini, tunarunggu yang di sini sudah dengan kondisi hambatan intelektual gitu. Karena kalau enggak CP-nya bukan CP yang ini, CP-nya yang pendidikan reguler. Kalau CP pendidikan reguler berarti di PTN gini juga ya Bu ya? Iya gitu ya, gitu. Jadi selama pendidikan khusus nih ya harus dipetain begini gitu ya, gitu. Jadi memang kelihatan nih di sini ibaratnya si CP ini jika dipergunakan untuk anak dengan kondisi hambatan intelektual seperti apa? Jika untuk anak dengan hambatan pendengaran seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya pemetaannya begini gitu ya. Makanya kenapa CP-nya cukup 1? Karena pembedanya memang ada di alur tujuan pembelajarannya gitu ya. Oke, saya balik lagi gitu ya. Nah, di sini kalau untuk jadi tujuan pembelajaran yang tadi ya Bapak Ibu komponennya ada 3 ini. Untuk pendidikan khusus kompetensi, konten dan variasi. Variasinya yang tadi kan saya sudah di PPT-nya tadi sudah saya highlight ya. Warnanya nih, jadi maksudnya untuk yang membedakan. Nah ini kompetensi ini yang warnanya biru, konten ini yang warnanya hijau, variasi ini yang warnanya kuning gitu. Jadi kelihatan di sini bedanya gitu ya. Oke, saya balik lagi. Nah kalau untuk nah sedangkan kalau untuk alur tujuan pembelajaran itu karena alur tujuan pembelajaran adalah kumpulan dari alur tujuan pembelajaran, sehingga dia harus bisa menggambarkan urutan pengembangan kompetensinya gitu. Jadi yang saya bilang tadi diurutkan dari yang paling sederhana sampai yang kompleks gitu. Jadi memang si alur karena memang kumpulan-kumpulan tentunya memang harus kelihatan pengembangannya seperti apa, pengembangan kompetensinya. Kemudian ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga fase. Ya ini tentu saja kalau nanti kita ibaratnya Bapak Ibu menurunkan si CP-CP itu, tentunya kita juga akan membuat tujuan-tujuan yang ini ya, maksudnya yang memang sudah berurutan gitu ya gitu. Jadi misalnya kalau anak gitu ya, anak pasti misalnya belajar ya pertama ya dari ibaratnya dari dia mengenal dan sebagainya. Itu yang kita urutkan sehingga nanti memang kalau sudah menjadi alur tujuan pembelajaran kelihatan nih gitu ya tadi perjalanannya journey-nya seperti apa. Nah, kemudian ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang gitu ya. Demikian. Oke, saya next. Nah, di sini pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun si tujuan pembelajaran dan alurnya gitu ya. Nah, tapi harus dipastikan nih. Jadi yang perlu dipastikan ya, di highlight adalah 1, kriteria tujuan pembelajaran idealnya terdiri dari
beberapa komponen dan ada kriteria alur tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, tadi kalau dari si alurnya itu ini ini kalau dijabarkan ya, kalau jadi nih di urutannya seperti ini nih Bapak Ibu, ada pembutuhan pelajaran 1.2, 1.2, 1.3 dan sebagainya. Nah, ini ceritanya nih kalau tadi dibagi per tahun kan, jadi kita turunkan dulu per tahun. Kemudian ini yang awal fase kedua nih sama nih, tujuan pembelajaran 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Ini kita buat hingga alur fase F sehingga terlihat pemetaan per jenjang dan per kompetensinya, per fasenya, sorry. Ya, nah ini. Nah, sekarang untuk modul ajar. Modul ajar ini merupakan perangkat ajar yang memandu peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi sama nih seperti RPP. Nah, sama untuk si modul ajar juga bisa mengembangkan sendiri, yang tadi saya sampaikan, sama bisa memodif saja atau menggunakan memang yang sudah ada kalau memang Bapak Ibu masih baru gitu ya. Nah, ini kriteria yang harus dimiliki modul ajar apa sih gitu ya. Jadi untuk modul ajar sendiri harus ada kriterianya. Satu, esensial gitu ya. Esensial tentunya memang pemahaman konsep dari setiap mapelnya melalui pengalaman yang belajar dan lintas disiplin. Kemudian menarik, bermakna dan menantang gitu. Menarik, bermakna dan menantang. Jadi memang di sini kita harus bisa membuat pembelajaran itu sebisa mungkin untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar gitu ya. Nah, untuk pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya memang bisa disesuaikan gitu ya. Yang tadi saya bilang bisa dari yang paling sederhana sampai nanti yang paling kompleks. Kemudian relevan dan kontekstual gitu. Nah, di sini sebenarnya salah satu juga yang kita angkat, kenapa kita minta relevan dan kontekstual? Karena nih pengalaman-pengalaman yang lalu Bapak Ibu kalau RPP karena memang copas ya dari mana-mana, jadi sama semuanya gitu ya. Ibaratnya kalau dari pusat nih bikinin satu sama dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini untuk di modul ajar ini Bapak Ibu dimungkinkan sekali untuk berkreasi dengan mengangkat ibaratnya kearifan lokal di tempat Bapak Ibu gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu saat belajar berhitung, misalnya penggunaan media gitu ya. Kita bisa nih karena misalnya Bapak Ibu daerahnya di dekat dengan laut, bisa nih misalnya untuk medianya di situ menggunakan kerang-kerangan atau gimana. Atau saat menyusun pembelajaran di situ kita bisa nih membuat ibaratnya pembelajaran yang memang ceritanya tuh disetting di outdoor gitu ya, gitu. Itu juga amat sangat dimungkinkan gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang kita ingin sebenarnya Bapak Ibu juga mengangkat kekhasan daerah Bapak Ibu di situ gitu ya. Jadi bukan ibaratnya satu pembelajaran tuh bukan hanya ibaratnya yang aduh di kelas aja gini ya gitu, enggak juga gitu ya. Jadi melalui modul ajar ini Bapak Ibu sebenarnya bisa berkreasi sendiri gitu ya gitu. Nah, kemudian berkesinambungan sehingga keterkaitan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan fase peserta didik. Makanya kalau tadi tuh sudah diurutkan dari yang fase ibaratnya fasenya kita bikin sampai fase F tapi sudah diurutkan. Nah, ini komponen modul ajar. Nah, mungkin kalau di sini dilihat, waduh banyak amat ini komponennya ya, gitu. Ya, balik lagi Bapak Ibu, ini komponennya idealnya begini. Kalau nggak ideal gimana Bu? Ya nggak apa-apa, kalau nggak ideal minimal ada komponen minimal yang mana ini komponennya gitu ya. Jadi 3 saja yang paling minimal gitu ya. Jadi yang penting ada tujuan, langkah, asesmen gitu. Itu 3 ini saja yang minimal. Mau bikin kompleks begini 20 boleh juga gitu ya. Akan lebih baik gitu karena ya satu kita jadi ibaratnya di situ bisa kelihatan nih gitu ya hal-hal apa sih gitu, apalagi kalau Bapak Ibu mau berbagi praktik baik yang baca tentunya akan senang sekali gitu ya karena di situ lengkap gitu ya. Tapi kalau mau buat yang minimal saja silahkan karena memang pada dasarnya kami tidak memaksakan bikinnya 20 kayak gini gitu ya, minimal ini tujuan, langkah-langkah, asesmen ya, langkah-langkah pembelajaran asesmen. Oke. Nah, ini sama dengan yang memang sudah biasa dibuat Bapak Ibu. Nah, ada ini contoh alur tujuan pembelajaran ya. Ini ceritanya contohnya nih contoh modul ajar untuk kelas 7 di fase D gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada kita mengaitkan dengan profil pelajar Pancasilanya. Jadi di sini mau diambil ada bernalar kritis dan mandiri. Ini tujuan pembelajarannya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ada contoh asesmen sumatifnya sama indikator untuk asesmennya seperti apa. Ini cuplikan ya, karena cuplikan memang kelihatannya cuma segini, padahal malah lengkap ini. Cuman karena yang diambil hanya cuplikannya saja, gitu ya. Nah, ini ada indikator asesmen sumatifnya di sini nih.
apa pernah baca cerita pendek, aktivitas 1 seperti apa, aktivitas 2, aktivitas 3. Jadi ini ada contoh. Jadi setiap indikatornya di sini ada aktivitas yang kita sertakan gitu ya. Balik lagi ini sekedar contoh. Ini ceritanya modul ajar untuk kelas 7 di fase D gitu. Jadi kan ceritanya ini anaknya udah SMP gitu ya. Nah, ini ada juga tapi kelas 7 fase A. Loh kok lain katanya fase D. Tadi fase D sekarang fase A. Yang benar yang mana? Benar dua-duanya karena ini balik lagi. Kalau untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bisa saja sebenarnya dia kelas 7, tapi pas diidentifikasi di asesmen diagnostik, dia tuh usia mentalnya yang tadi di bawah 7 tahun, jadi ditaruhnya di fase A gitu ya, belajarnya fase A tapi tetap duduknya di kelas 7 gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanya, Bu, ada anak-anak nih ya udah SMP gitu ya masuknya gitu, tapi pas di asesmen diagnostik kemampuannya setara dengan anak TK gitu ya atau anak SD kelas 1 itu, jadi gimana Bu, tetap di SMP apa di SD? Ya taruh di SMP lah gitu ya tetap, tapi belajarnya memang belajarnya SD fase A gitu. Makanya ini amat sangat dimungkinkan, bukan berarti di situ ibaratnya kelas 7 kita harus juga pakai fase D gitu. Enggak gitu ya. Ini nanti dia mau kelas 10 belajar fase A juga nggak apa-apa juga gitu. Karena memang di sini untuk pendidikan khusus ya dengan hambatan intelektual kita tidak memaksakan itu. Nah, nanti kalau misalnya belajarnya nggak naik-naik gimana Bu? Fase A terus gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan kita bukan akademik yang kita kejar ya nggak sih gitu. Jadi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah satu kebermaknaan dia paham nggak gitu ya. Terus maksudnya bagaimana dia bisa mengaplikasikan yang memang dia punya itu di kehidupan sehari-hari. Dan balik lagi anak-anak ini tuh tidak harus dikejar akademiknya gitu, tapi memang lebih kepada penyiapan life skill-nya dia gitu. Jadi makanya di sini juga kita adanya membekali dengan keterampilan-keterampilan gitu ya. Keterampilan jamatnya paling besar, pilihan keterampilannya ada 20 gitu ya gitu. Bukan ibaratnya karena memang bukan akademik yang kita kejar ya Bapak Ibu gitu ya. Balik lagi sama memang nanti di sini kita juga ada program kebutuhan khusus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini pengembangan proyek tadi sudah dengan Mas Yogi, jadi saya tidak usah mengulang lagi. Nah, sekarang asesmen gitu ya, asesmen. Untuk di kurikulum Merdeka ini asesmennya gimana Bu? Sama aja kok sama yang dulu gitu ya. Jadi untuk di kurikulum Merdeka saat ini sebenarnya kita penguatan dari asesmen sendiri, fungsi asesmen. Bapak Ibu kalau di satuan pendidikan khusus pasti sudah kenal namanya asesmen gitu ya. Asesmen tuh kalau untuk pendidikan khusus dimaknai adalah itu loh kalau anak-anak baru datang dilihat kemampuannya gini-gini nih, itu asesmen gitu ya. Ya, itu dalam arti skup sempit kalau untuk guru-guru pendidikan khusus. Nah, sebenarnya kalau guru-guru pendidikan khusus itu patut berbangga karena yang di reguler itu mengadop dari sistem di pendidikan khusus gitu. Jadi teaching at the right level itu sebenarnya mengadopsi dari ini gitu ya. Jadi kalau untuk asesmen diagnostik itu kan tujuannya adalah kita memang mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik gitu ya. Hasilnya yang akan digunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi ibaratnya kalau kita bikin baju ya, diukur dulu gitu ya, dibikin polanya baru jadi bajunya gitu ya. Bukan baju yang ibaratnya udah jadi nih, ini baju udah jadi pakai gitu. Enggak gitu. Pendidikan khusus enggak begitu. Jadi hal-hal ini yang kita perkuat sekarang gitu untuk di pendidikan khusus karena salah satu temuan juga di pendidikan khusus banyak juga nih. Jadi guru-gurunya, oh saya nggak ini sih maksudnya. Saya bikin PPI kalau anaknya bermasalah aja Bu. Kalau enggak. Semua anak tuh harus dibikin PPI-nya gitu. Kalau untuk ibaratnya untuk yang ini nomenklatur yang sekarang kita memang karena ini sebenarnya di SLB sudah ada, ini yang kita perkuat gitu. Jadi itu anak masalah kayak nggak masalah kayak namanya masuk SLB harus dibuatkan, harus ada asesmen diagnostiknya, termasuk nanti harus ada program PPI, harus ada PPI-nya. Jadi setiap anak punya nih profilnya masing-masing gitu. Itu ya tugasnya Bapak Ibu di satuan pendidikan gitu. Nah, dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik dan lainnya juga dapat pakai pertimbangan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi ada hal-hal yang memang kita pakai juga untuk merencanakan pembelajaran, bukan cuman sekedar tadi kekuatan, kelemahannya dia apa, tapi kita juga harus mengaitkan dengan faktor-faktor lain tentunya. Makanya kalau untuk di SLB sendiri, kalau untuk di penyusunan PPI, kita juga ada di situ melibatkan orang tua gitu ya di situ. Oke. Nah, asesmen lainnya apa? Baik, asesmen lainnya adalah, ada asesmen formatif, ada sumatif, sama aja kan gitu. Yang lalu juga ada formatif, ada sumatif gitu ya. Nah,
Formatif ini adalah kegiatan penilaian yang bertujuan mencari umpan balik gitu ya dari hasil penilaiannya dapat digunakan memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah dilaksanakan. Ini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan, jadi nggak usah khawatir, orang sama aja kok gitu ya. Kemudian ada asesmen sumatif. Nah, ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi untuk si sumatif ini nih berarti penilaiannya memang dilakukan jika seluruh pengalaman belajarnya dianggap sudah gitu ya, sudah tercapai. Sorry bentar. Nah, di sini kalau untuk formatif bisa dilakukan saat proses pembelajaran unit bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Kalau sumatif di akhir ini biasanya yang ulangan-ulangan yang akhir semester gitu ya. Kemudian formatif ini bertujuan mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit tadi gitu ya. Kalau sumatif pencapaiannya, jadi anaknya tercapai enggak? Jadi ini lebih kepada evaluasi yang keseluruhan gitu ya. Kemudian yang formatifnya digunakan sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sumatif ini bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik ini. Jadi seperti kayak ibaratnya nanti udah mau laporan akhir ya, mau rapot dan sebagainya. Nah ini sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, kenaikan kelas dan sebagainya gitu ya. Jadi kurang lebih pembedanya demikian. Nah, apa hal ini hal baru? Enggak kan gitu ya. Jadi asesmennya juga sama kok sama yang lalu. Cuman memang balik lagi yang saya sampaikan. Kita menguatkan kembali kedudukan dari si asesmen ini gitu ya gitu. Oke. Nah, terus ada untuk rapot gimana gitu. Itu pertanyaan yang paling banyak tuh biasanya rapot gimana Bu? Beda enggak? Enggak, rapotnya juga sama aja kok gitu ya. Jadi Bapak Ibu balik lagi. Untuk di kurikulum Merdeka ini kita juga memberikan kebebasan Bapak Ibu untuk menyusun format penilaiannya sendiri gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca Kepmen 56 gitu ya, yang tadi memang sudah saya sampaikan di depan, di situ ada kok komponen minimal yang harus ada dalam raport apa gitu ya, di situ ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk ibaratnya menyiapkan strategi untuk ya mengolah data dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya gitu. Oke, baik, saya next. Oke, ini sudah di akhir. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin stop share screen dulu. Oke, saya sudah stop. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Seru. Terima kasih Pak. Pak Seru sepertinya masih di mute Pak, maaf Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Farah yang sudah menyampaikan materi untuk terkait dengan CP, TP, ATP, modul ajar dan juga asesmen. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan semua tetap masih menyimak materi ini di link ini, baik yang lewat link Zoom maupun yang ada di YouTube. Nah, saya akan mencoba Bu Farah membacakan ada beberapa pertanyaan baik yang masih tertinggal tadi di saat Pak Yogi dan juga mungkin sudah ada nanti ya. Kita akan buka nanti resen ya Bu Farah terkait dengan materi ini juga. Nah, ini ada pertanyaan ini Bu Farah. Kurikulum Merdeka Belajar sangat menarik karena apa ya? Karena juga di kurikulum yang K13 itu juga sudah berbasis proyek. Nah, apakah ada hal lain yang membuat kurikulum Merdeka itu lebih menarik? Mohon. Ya, makasih Pak Seru, Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ini juga sebenarnya hal yang banyak ditanyakan gitu ya. Jadi, dulu kan di K13 juga ada gitu ya. Iya kan saya udah bilang, ini sebenarnya kurikulum Merdeka ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya gitu ya. Jadi hal-hal yang di sana tuh sudah baik, itu yang kita tingkatkan, itu yang kita kuatkan. Nah, kalau tadi dibilang project sudah ada, iya project sudah ada, project based learning, iya. Nah, kalau untuk yang sekarang kan memang kalau tadi yang disampaikan Mas Yogi adalah project penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa kita mengedepankan itu gitu? Jadi
Dulu saat ada PPK, ada pendikar, kita cenderung untuk hanya mengintegrasikan nilai-nilai itu saja ke dalam mapel, atau memang ibaratnya memang sudah dikondisikan gitu ya gitu. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini kita desain nggak cuman ibaratnya hanya tahu saja gitu ya, tapi satu, melalui si project ini kan kita juga ingin siswa-siswa kita nih, peserta didik kita nih, satu, bisa menemukan masalah yang ada di lapangan, di sekitar dia deh gitu ya. Jadi dia tahu, oh ada masalah nih gitu ya. Jadi dia lebih peduli dengan lingkungan dia. Dua, nggak hanya itu, kita juga ingin siswa-siswa kita nggak cuman bisa mengenali ada masalah, tapi dia juga berupaya mencarikan solusi. Solusinya gimana nih gitu ya? Oh, solusinya nyata gitu ya, nyata, dan dia memang terlibat aktif di situ gitu. Jadi hal-hal ini nih yang kita tanamkan kepada peserta didik kita, sehingga anak-anak terlibat aktif, nggak cuman ibaratnya pasif gitu. Karena kalau pasif ya gitu ya, ibaratnya kelar selesai gitu ya. Tapi kalau dia terlibat aktif kan hal-hal itu yang memang jadi melekat kepada diri dia gitu ya. Jadi satu, dari dia mengenali hal-hal yang ada di sekitarnya aja, kita sudah mengajarkan dia kesadaran gitu ya, kesadaran akan hal-hal yang terjadi. Dengan kita mengajarkan dia mencarikan solusi gitu ya, terlibat aktif, kita juga mendidik dia untuk bernalar kritis dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang untuk keterampilan 4C ini juga kita angkat di sini gitu ya. Nggak cuman ibaratnya tadi, tentu saja yang 6 dimensi dari si profil pelajar Pancasila. Nah, itu salah satu ibaratnya kebaruannya. Kebaruannya lagi yang tadi juga sudah dijelaskan Mas Yogi, Pak Waspodo tadi depan gitu ya. Di sekarang ini kita ada platform digital gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dulu mungkin agak kesulitan kalau mencari referensi gitu ya, karena satu misalnya kita dari pusat hanya bikin contoh satu gitu ya. Jadi itu waduh udah dari Sabang sampai Merauke jadi primbon gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya platform digital, satu Bapak Ibu bisa mengadop itu, dan nggak cuma mengadop, Bapak Ibu juga bisa bikin nanti bisa diupload di situ gitu. Jadi balik lagi kesempatan Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan kreativitas gitu ya, mengangkat potensi sekolah dan daerah gitu, termasuk kompetensi Bapak Ibu sendiri di sini tuh terangkat gitu ya dengan adanya si platform ini gitu. Jadi salah satu ibaratnya hal-hal kebaruannya itu. Kemudian kalau untuk yang si pendidikan khusus tadi juga sudah disampaikan Mas Yogi. Kalau dulu di K13 kita untuk program kebutuhan khusus kan dia sebenarnya mapel, tapi dia itu posisinya meskipun mapel tapi karena sifatnya opsional ya, opsional dalam arti silakan diterapkannya mau jadi mapel sendiri boleh, diterapkannya mau terintegrasi boleh gitu ya. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan itu cenderung untuk mengabaikan itu gitu, karena dianggap udah saya integrasin aja gitu ya. Itu kan jadi hal-hal yang jadi kurang terukur di situ. Sehingga untuk yang sekarang nih kita mewajibkan itu gitu ya, mewajibkan dari SD sampai SMA wajib itu si program kebutuhan khusus, kedudukannya pun sama dengan mapel-mapel lainnya, jadi sama pentingnya gitu ya. Gimana nggak sama pentingnya, orang harusnya pendidikan khusus itu kan core-nya itu gitu ya. Kita berangkat hal-hal yang ibaratnya kekhususan dari kita, gimana anak ibaratnya bisa belajar tulis braille itu ada di situ dan sebagainya gitu ya. Itu kan core-nya gitu ya. Jadi hal itu yang memang kita perkuat sekarang gitu. Nah, kalau dulu kan mungkin kalau SMA karena memang tidak wajib untuk program kebutuhan khusus, dan memang asumsinya dulu si anak-anak SMA ya udah bisa dia, karena maksudnya cenderung kemampuannya karena sudah SMA ya, tentu dia sudah terkondisi. Tapi kan ada hal-hal juga yang mungkin nih di luar prediksi kita, yang bisa aja loh tiba-tiba dia menjadi kebutuhan khusus saat di SMA, misalnya karena kecelakaan gitu, sementara kompetensinya nggak ada. Nah, makanya untuk yang saat ini si program kebutuhan khusus ini kita wajibkan sampai SMA, dengan memang di situ ada penambahan konten-konten yang semisal nanti si SMA ini karena memang untuk penyiapan dia ke dunia kerja, di situ kita tambahkan konten untuk kesiapan dia bekerja. Meskipun sudah ada keterampilan loh, tapi di sini juga kita memproyeksikan untuk menguatkan itu gitu ya. Dan ini nggak cuma di SLB, di inklusi juga diajarin gitu. Tapi memang di inklusi ini dia tidak masuk struktur karena itu dikelola sendiri oleh satuan pendidikannya gitu ya. Terserah dia mau mengajarkannya kapan, tapi memang itu tidak masuk struktur seperti di pendidikan khusus. Seperti di SLB. Nah, itu salah satu ini sih Pak Seru, maksudnya beberapa kesimpulan yang memang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Pak Seru. Terima kasih. Ada berikutnya nih. Apakah siswa berhak memilih seni lebih dari satu dan juga keterampilan jika itu memungkinkan bagi kemampuan siswa? Mohon penjelasan. Keterampilan sama seni ya Pak? Ya. Oke.
Ya, jadi sebenarnya kalau di strukturnya memang sudah dituliskan minimal satu gitu, minimal satu. Dalam arti memang di sini kita ingin siswa-siswanya itu bisa fokus, terutama kalau untuk satu. Jadi kita juga tidak ingin satu, tidak ingin membebani dari satuan pendidikannya sendiri gitu ya untuk menyiapkan tenaga dan sebagainya. Kedua, kita ingin siswanya lebih fokus di situ gitu, lebih fokus. Apalagi kalau untuk anak-anak dengan hambatan intelektual gitu ya, gitu karena memang kita proyeksinya adalah menyiapkan dia kerja sehingga dia perlu pembiasaan yang lebih panjang gitu, sehingga memang di situ kita menuliskannya minimal satu gitu ya, minimal satu, yaitu tadi dengan berbagai pertimbangan. Tapi tentu saja minimal satu itu pun bukan juga ya udah sih pilih aja maunya yang mana, enggak, itu kita sudah berangkat dari ibaratnya sudah ada asesmen terlebih dahulu. Jadi siswanya sebenarnya minatnya di mana sih, minat bakatnya dia seperti apa gitu. Jadi itu yang memang kita proyeksikan di situ gitu. Oh, di sini nih siswa saya nih ininya gitu ya, bisanya di sini gitu ya, gitu. Kalau untuk yang si pendidikan khusus. Ya, gitu Pak Seru. Ya, oke, terima kasih Bu Farah. Ini ada lagi nih. Apabila anak yang cerdas, istimewa atau IQ-nya tinggi, apakah dimungkinkan masuk ke fase yang lebih tinggi dan lulus lebih cepat? Oke. Makasih, mohon penjelasan. Baik, baik. Ini ya balik lagi yang di SLB ya. Iya, Pak. Kalau untuk lulus lebih cepat sih sebenarnya kalau untuk karena yang di SLB ini sudah ini ya, maksudnya memang didahului dengan asesmen, sebenarnya kalau untuk masuk ke lebih di atas jenjangnya dimungkinkan, Pak. Tapi memang kalau untuk lulus lebih cepat, setahu saya untuk yang akselerasi kan sekarang masih moratorium ya. Jadi memang untuk sementara kita hanya akan memberikan dia pengayaan-pengayaan yang lebih saja sih Pak, maksudnya gitu. Karena memang untuk yang aturan untuk si akselerasi sekarang ini setahu saya kan memang masih di ibaratnya masih digodok lebih lanjut ya untuk penerapannya seperti apa gitu. Jadi memang belum Pak. Jadi baru pengayaan-pengayaan aja gitu. Meskipun itu dimungkinkan kalau ibaratnya dia fasenya sudah lebih tinggi gitu ya. Bisa ke kelas yang selanjutnya. Termasuk PKBM? Kenapa Pak? PKBM? PKBM termasuk dalam hal itu seperti itu? Yang mananya Pak? Maksudnya aturan-aturan yang terkait untuk cerdas istimewa ini yang IQ tinggi tidak bisa lebih awal lulus? Iya, setahu saya aturannya masih berlaku sama sih Pak. Maksudnya belum, karena memang masih moratorium ya. Kalau yang informasi yang saya dapat gitu. Jadi memang untuk akselerasi dan sebagainya masih mau ditinjau ulang gitu. Ya, oke. Terima kasih. Ini dari PKBM Dharma Wangsa Bali. Kami sudah melaksanakan pembelajaran seperti kurikulum Merdeka saat ini. Yang ingin kami tanyakan, untuk menerapkan kurikulum Merdeka itu apabila, karena ini sudah tidak ada penjurusan, apabila anak sudah duduk di kelas 11 dan ada penjurusan itu bagaimana? Baik. Ya, silakan dijawab. Ya, saya menyambut baik ya. Jadi maksudnya sudah lebih dulu gitu ya, belum ini tahu, tapi kita sudah lebih oke. Sebenarnya kalau untuk di kelas 11 itu kan nanti ada memang tidak ada penjurusan, tapi nanti bisa milih Pak. Jadi ada kelompok-kelompok mapel yang dia bisa milih gitu. Jadi bedanya kalau kayak kita dulu ya, kita IPA aja ya, nggak boleh ngambil yang lain. Kalau sekarang tuh boleh ngambil yang lain gitu. Jadi anak IPA saya mau belajar sosial juga ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi di situ nanti kelas 11 ada mapel-mapel, kelompokan mapel yang dia bisa pilih gitu ya, sesuai dengan minatnya dia gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari SLB Negeri 1 Padang ini. Kebutuhan khusus itu tidak mungkin muncul sewaktu-waktu, apakah itu di SMP atau SMA. Tapi memang untuk PDBK materi karena tidak bisa mengikuti mata pelajaran yang lain kalau hal ini tidak dimaksimalkan dalam proses pembelajaran terkait dengan proses ini, Bu. Oke, makasih. Silakan dijawab. Iya, terima kasih. Iya, Ibu, Bapak atau Ibu yang tadi ya saya enggak ini ya. Tapi saya setuju banget. Memang untuk program kebutuhan khusus kita memang sudah dari SD gitu. Yang tadi saya sampaikan adalah bisa ada suatu kondisi anak bukan dia kebutuhan khusus tapi tiba-tiba gitu ya. Misalnya kecelakaan, jadi dia tiba-tiba jadi tunadaksa gitu ya karena kondisi gitu ya. Itu kan hal yang tidak bisa kita tampik gitu. Jadi dia sebenarnya berkebutuhan khusus tapi karena memang tiba-tiba ada kondisi itu gitu ya, kondisi yang memang di luar prediksi kita gitu kan.
berarti kan itu tetap bisa kita berikan gitu di SMA gitu ya. Tapi memang untuk mengantisipasi karena umumnya nih anak-anak kebutuhan khusus kan memang sudah yang di SLB ini kan umumnya juga masuk udah dari SD gitu ya. Jadi memang untuk program kebutuhan khusus ini sudah kita ajarkan dari SD. Tapi jika ada suatu kondisi gitu ya, tiba-tiba nih misalnya ada anak di ada anak tiba-tiba dapat kondisi khusus jadinya ya gitu karena dia ngalamin kecelakaan gitu. Sementara misalnya tadinya dia kondisinya nggak begitu gitu ya. Itu bisa tetap terwadahi di program kebutuhan khusus yang SMA. Makanya tadi yang saya bilang kalau SMA karena cenderung sudah terkondisi sebenarnya untuk di SMA konten-konten program kebutuhan khususnya itu kita lebih mengarah ke life skill dan penyiapan masa kerja. Bukan berarti di SD kita nggak ajarin life skill, ada juga gitu. Tapi memang untuk yang di SMA ini penekanannya lebih gitu karena kita memang mempersiapkan dia untuk dia bisa bekerja gitu. Gitu Pak Seru, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ini terkait dengan pembagian JP ini. Iya Pak. Kalau penerapannya 2 kurikulum umpamanya diterapkan kurikulum Merdeka itu 147 dan 10. Ya. Sedangkan kurikulum K13 ini masih untuk kelas yang lain. Apakah sudah bisa link dengan Dapodik? Oke. Terima kasih, mohon penjelasan. Sebenarnya kalau untuk link dengan Dapodik, sampai sekarang kita masih menjalin gitu ya untuk ini. Tapi memang sementara kalau untuk masih baru yang sekarang adalah yang memang sudah dibuat itu, yang sudah dari tahun kemarin itu kan 14710 ya yang di penggerak ya. Gitu. Dan kita memang sudah ibaratnya masih mensinkronkan dengan Sidapodik gitu, Sidapodik. Jadi memang untuk yang Sidapodik itu memang baru yang tadi si 4710. Sementara kalau untuk yang lain gimana? Yang lain masih dikelola di satuan pendidikan gitu ya. Jadi memang ibaratnya untuk Sidapodik memang baru segitu. Nah, nanti mungkin kalau untuk di tahun ajaran sekarang karena sudah ada yang 25 dan seterusnya ya, yang untuk tahun kedua tuh yang di PSP gitu ya. Nah, nanti ini mungkin sama Dapodik kita juga ada ibarat sinkronisasi kembali gitu Pak Seru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada yang terkait dengan kurikulum Merdeka ini penerapannya. Setuju dengan kurikulum Merdeka yang menjadi hambatan yang kami alami di sekolah, di SLB. Tidak ada guru yang terkait dengan keterampilan atau seni. Ini bagaimana mengatasi hal ini? Baik, ya. Oke, saya jawab. Baik, ya, Bapak Ibu, nanti boleh dilihat ya di Kepmennya, Kepmen yang tadi nomor 56 tahun 2020 gitu ya. Di situ ada di lampiran kedua atau 3 saya lupa gitu. Jadi ada tentang linearitas gitu ya. Jadi mapel-mapel bagaimana kalau misalnya di sekolah ini tidak ada guru keterampilan, siapa yang bisa mengajarkan, di situ ada gitu. Jadi satu mata pelajaran keterampilan di SLB dapat diampu oleh siapa gitu. Di situ ada Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi kita memang sudah mempersiapkan kira-kira nih kalau tenaganya nggak ada, siapa yang akan mengajarkan itu gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, boleh dicek di Kepmennya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Para ini ada pertanyaan dari Bu Baik ini dari NTB. Kalau KIKD sudah tidak diterapkan pada 147 dan 10, berarti kan harus kami menerapkan kurikulum Merdeka. Apakah sudah ada bahan ajar yang disiapkan oleh Puskur atau Pusbuk jika kami menerapkan kurikulum Merdeka itu pada jenjang yang ditentukan? Terima kasih, mohon penjelasan. Iya, baik. Untuk 14710 iya. Jadi kalau Bapak Ibu nih misalnya nanti sudah memutuskan saya mau kurikulum Merdeka gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pusat itu kita ada contoh-contoh modul ajar yang tadi sudah saya sampaikan, terus Mas Yogi juga tadi saya menyampaikan di depan. Jadi contoh-contoh modul ajarnya sudah ada Bapak Ibu, contoh-contoh alur tujuan pembelajarannya juga sudah ada gitu ya. Itu contoh gitu ya. Jadi kalau dari pusat memang yang kita kembangkan itu masih terbatas, tapi tahun lalu itu kita ada program kurasi perangkat ajar. Kurasi perangkat ajar yang saya sampaikan, jadi banyak juga tuh Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan ngirim contoh-contoh, nah itu juga sudah ada, sudah di-upload gitu ya, jadi itu juga bisa dimanfaatkan, itu satu. Kemudian ada juga buku-buku panduan yang memang sudah kita siapkan buat Bapak Ibu gitu ya. Kalau untuk buku teks kan memang belum ada nih ya sampai sekarang untuk yang pendidikan khusus, tapi ada buku panduan yang memang sudah disiapkan pemerintah gitu ya, buku panduan untuk satu untuk mengembangkan si modul ajar, ada panduan asesmen dan pembelajaran pendidikan khusus, ada panduan PPI dan sebagainya, panduan inklusi.
Kemudian ada juga buku yang tadi mengembangkan media metode pembelajaran. Nah, itu juga bisa dipakai Bapak Ibu sebagai ini ya, maksudnya sebagai guidance, pedoman untuk Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran bahan ajar yang sesuai. Jadi itu bisa dipakai. Jadi contoh-contoh juga ada di platform gitu ya. Jadi itu bisa digunakan dulu Bapak Ibu. Sementara sampai sekarang juga kita di Puskur juga masih ngembangin nih contoh-contoh untuk modul ajar dan sebagainya. Termasuk bidang buku masih nyusun buku juga yang sesuai. Begitu. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih Bu Para. Ini ada satu lagi nih dari Ibu Melati. Di PAUD itu tidak ada proyek Pancasila tersendiri, tetapi sudah include dengan materi dalam proses pembelajaran. Nah, ini mohon penjelasan Bu Para, ya, apakah itu dimungkinkan? Ya. Terima kasih. Oke, makasih. Iya, Bapak Ibu, boleh dilihat di Kepmen yang sekarang ya. Di Kepmen yang sekarang itu juga di PAUD sudah ada temanya gitu. Yang tadi Mas Yogi tadi sudah memaparkan di depan loh gitu ya. Jadi memang agak ada sedikit pergeseran dengan yang lalu gitu ya. Yang lalu memang kita menyiapkan itu untuk integrated gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, itu jadi sudah ada sedikit perubahan di sana gitu. Jadi tema-temanya sudah ada tadi dari yang Mas Yogi paparkan di presentasi Mas Yogi yang sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Keterangannya bisa juga dibaca di Kepmennya gitu yang tadi saya sampaikan gitu. Oke, terima kasih Pak Seru. Oh ya, silakan Pak Yogi ditambahkan dulu penjelasannya. Ya, jadi yang penekanan itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau penguatan profil pelajar Pancasila melalui berbagai mata pelajaran kalau di SD, SMP, SMA, atau melalui mata pelajaran atau elemen di PAUD, bisa saja sebenarnya penguatan karakter bisa melakukan. Jadi sebenarnya pencapaian profil itu kalau masuk di MAPEL bisa nggak? Bisa saja masuk di dalam MAPEL. Nah, sekarang ada yang namanya proyek. Kalau proyek memang fokusnya langsung ke karakter, tidak mengacunya ke mata pelajaran atau ke dalam elemen. Nah, kalau di PAUD bagaimana? Di PAUD memang di dalam pelaksanaan seharian sudah dilakukan memang proyek itu, melakukan proyek-proyek, karena di PAUD itu kan banyak kegiatannya berbasis proyek, itu tetap dilakukan, silahkan saja proyek-proyek yang dilakukan untuk dalam proses pembelajaran. Namun ada memang untuk proyek terkait profil pelajar Pancasila yang pencapaiannya tidak ke Magelang, tidak melalui elemen dahulu gitu, tapi langsung ke profil pelajar Pancasila. Maka kita pertegas yang dimaksud yang di sini untuk PAUD itu adalah melalui perayaan Hari Besar Agama, perayaan-perayaan yang Hari Besar Nasional. Nah, itu yang dapat dilakukannya gitu. Jadi kalau di dalam kesehariannya melakukan proyek, selama ini berbasis proyek, ya silahkan tetap dilakukan. Lalu proyek yang kita lakukan pun kok bisa menunjang, ya silahkan tetap dilakukan di PAUD. Tapi ada kegiatan yang fokus khusus untuk yang sesuai tema tadi. Kalau dalam pembelajaran tidak harus dikaitkan dengan tema-tema yang kita tetapkan. Tapi kalau melalui proyek yang penguatan profil pelajar Pancasila harus selaras dengan tema yang sudah kita tetapkan. Itu sih Pak. Jadi untuk proyek berbasis proyek di PAUD ya betul, memang silakan tetap dilakukan. Ya, terima kasih Kang Yogi. Oke. Tadi ada yang raise hand Pak Aswin. Silakan Pak. Saya tidak resen, Pak Seru, mohon izin. Oh, tadi ada dia. Oke ya, oke. Ada yang ditanyakan Pak Aswin? Enggak ya? Silakan dilanjut, saya sambil menyimak. Oke. Ya, terima kasih Pak Aswin. Yes. Oke, Bapak Ibu semua, silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand, memanfaatkan raise hand yang ini supaya kami bisa melihat, atau ada yang mau bertanya langsung silakan, karena mumpung masih ada waktu kita untuk diskusi dengan narasumber kita. Ini kesempatan seperti ini sangat langka, Bapak Ibu. Kalau moderator nggak boleh ya Pak ya? Oh, tidak boleh Pak. Nanti kalau masih ada waktu nanti. Yang lain aja, boleh. Betul. Pak M. Kurtubi, Pak. Silakan. Ini saya persilakan Pak M. Kurtubi. Halo, silakan dibuka mic-nya dulu Pak. Tolong dibantu host. Dibuka. Masih mute gitu. Masih mute. Tolong host dibantu. Ya siap Pak. Ya, Oke, terima silakan, kasih. Pak. Baik, terima kasih penjelasan tentang kurikulum dan menarik ya. Meskipun tadi bicara tentang kurikulum
Merdeka yang nanti bakal diterapkan di pendidikan khusus ya, dan Ya, kesetaraan. suaranya kecil Pak, suaranya kecil. Mohon. Oh iya, tes 1 2 3. Oke, siap. Cukup jelas ya Pak ya? Ya, silakan. Iya, jadi saya hanya ingin yang masih belum mengetahui itu bagaimana kurikulum yang berbasis proyek ini yang diarahkan nanti adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Memang ternyata fleksibel ya, bisa dengan silakan tidak dikhususkan per mapel, tapi memang bisa lintas, dan juga capaian pelajarannya sudah dibuat, kita tinggal merancang saja, bagaimanapun prosesnya dimerdekakan. Itu yang sangat menarik, dan yang mungkin pertanyaan mudahnya, kalau misalnya ini proyek diterapkan ke peserta didik dengan capaian-capaian yang sudah kita tetapkan, misalnya yang tidak berbasis mapel ya, kan di sini semangatnya itu tidak berbasis mapel, tapi memang berbasis tema, dan tema ini silahkan dirancang oleh kita, tapi lihat di capaian pembelajarannya saja, itu nanti penilaiannya ini gimana, karena kan memang tujuannya untuk peningkatan atau penanaman karakter profil pelajar Pancasila. Apakah memang penilaian ini dari sisi materi KI3-nya ya, atau KD3 kalau bahasa kurikulum K13 itu kita tinggal bisa melihat dari tes-tes saja tertentu, tapi untuk profil ini karena penting maka dilihat dari proyek-proyeknya tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tubi. Langsung dari Pak Yogi atau Bu Para, silakan untuk memberi penjelasan. Oke, iya. Ini Mas Yoginya sepertinya enggak ini. Baik. Halo Mas Yogi, Mas Yogi. Mas Yogi mau jawab? Ya, silakan Bu Para. Oh iya, Mas Yoginya nggak jawab berarti. Oke, baik. Ya. Bapak, punten ini Bapak siapa? Oh, Pak M Kurtubi. Ya, maaf Pak kalau salah. Ya, siap Bu. Oke, Pak. Ya. Bapak, jadi terkait dengan profil gitu ya. Tadi kalau Bapak sampaikan, iya profil si proyek ini diberi kebebasan dan sebagainya. Iya Pak, proyeknya diberi kebebasan, boleh menerapkannya. Ibaratnya pengalokasian waktunya, pengorganisasian pembelajaran diserahkan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, kalau tadi kan Bapak katakan nanti penilaiannya seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi. Sebenarnya yang mau kita highlight di sini adalah keterkaitan dengan si dimensi, elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Nanti kalau Bapak mau tahu lebih banyak ya, boleh nanti cek di Perkaban 009 gitu ya. Itu tentang dimensi. Jadi kalau CP tadi 008, ini 009 gitu ya. Gitu. Bukan double seven ya Pak ya. Gitu. Jadi di 009 nanti Bapak bisa lihat di situ tentang dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, untuk penilaian sendiri gimana? Ada rapotnya Pak, jadi sudah ada rapotnya. Rapotnya itu nanti platformnya digital, jadi Bapak Ibu nggak usah bikin lagi formatnya gitu ya. Jadi nanti sudah ibaratnya sudah automatically ada di sana deskripsinya gitu. Jadi balik lagi Pak, di situ yang dilihat adalah deskripsinya, karena memang yang dilihat adalah pencapaiannya. Meskipun di situ kan memang sudah mengambil porsi jam mata pelajaran gitu, tapi bukan CP-nya yang mau kita nilai di situ sebenarnya gitu ya. Kita memang hanya melihat ibaratnya kalau kayak pembelajaran yang Bapak bilang tadi, dulu kan mungkin ini KI1, KI2-nya kali ya, gitu. Jadi balik lagi, kalau untuk pembelajaran kan kita juga ada hal-hal yang sebenarnya di situ kita bukan kontennya yang kita kejar gitu, tapi memang lebih kepada sikap dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi kalau untuk di profil sendiri, penilaiannya sudah ada di report projectnya gitu ya. Jadi nanti Bapak kalau mau tahu lebih lanjut boleh lihat di yang tadi, yang Perkaban 009, sama Bapak boleh baca panduan penguatan proyek pelajar Pancasila, sama contoh-contohnya di situ juga ada Pak gitu ya. Jadi nanti dari sintaksnya keterkaitan dengan dimensi, elemen dan suplemen seperti apa, gitu. Termasuk penilaiannya gitu ya Pak ya. Ya, itu sekian dari saya Pak Seru. Terima kasih sama Oke, terima kasih Bu Farah. Pak Yogi ada tambahan? Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya yang resen ya. Ibu Ita Guntari, PKBM Insan. Saya persilakan Ibu. Masih mute Bu. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih waktunya.
Baik, ini kalau kami di PKBM ini kan memang menerima bermacam-macam gitu ya. Kalau di tempat kami, ini kebetulan kami sudah melakukan assessment diagnostik dari awal, jadi kami ada psikotest, ada balance mapping. Nah ini kami ketemu dengan anak-anak yang mungkin IQ-nya sangat bawah gitu, sehingga mungkin masuk terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam arti di bawah, atau kemudian yang sangat tinggi yang tadi yang IQ-nya di atas 130 gitu juga seperti itu ada. Nah, untuk kurikulumnya, kalau saya lihat di sini memang kurikulum Merdeka ini sangat menarik ya, karena akhirnya bisa dibuat seperti individual program gitu ya, masing-masing anak bisa dibuat sendiri. Nah, untuk penulisan di kurikulum satuan pendidikan itu seperti apa gitu. Jadi untuk yang ini kan ini bisa masuk fase yang ini gitu ya, yang bisa yang tinggi, yang satunya masuk rendah. Apakah kemudian dibuat satu-satu atau gimana Bu untuk di kurikulum satuan pendidikannya? Baik. Terima kasih Bu Farah. Oke, makasih Ibu. Oke, silakan Bu Farah. Ya. Baik, Bunda Ita gitu. Jadi ya Bu, apalagi kalau PKBM ya, PKBM itu apa namanya juga sama nih kayak ibaratnya pendidikan khusus, jangkauannya luas gitu ya, kayak provider gitu ya, provider Telkomsel. Iya, jadi Ibu untuk di apa namanya KOSP-nya sendiri gitu ya. Untuk KOSP-nya sendiri sebenarnya Ibu nggak harus bikin satu-satu. Orang SLB aja yang sekarang ibaratnya ada SD, SMP, SMA itu kita ibaratnya kita bikin simple. Satu aja gitu ya, kan semangat untuk dari KOSP sendiri sebenarnya ini menyederhanakan. Sebenarnya bukan KOSP-nya doang, kurikulumnya juga kita spiritnya adalah menyederhanakan. Sehingga kalau tadi Ibu bilang di tempat saya ada anak yang ibaratnya kondisinya tuh di bawah gitu ya, apa namanya kebutuhan khusus, tapi juga yang dengan hambatan intelektual, tapi ada juga yang memang range-nya udah di atas gitu ya, sudah di atas dalam arti sudah di atas normal, yang tadi di bawah normal ini di atas normal gitu. Di KOSP-nya Ibu cukup menuliskan saja kondisinya gitu ya. Jadi nanti bisa diceritakan di sini kondisi apa peserta didik berkebutuhan khusus yang dengan kondisi hambatan intelektual ada berapa orang misalnya ya. Yang ini yang ibaratnya di atas ada berapa orang. Sebenarnya tinggal dituliskan saja di situ gitu ya. Jadi bukan berarti nanti juga harus dibikin satu-satu. Waduh Ibu bisa bikin 100 KOSP dong Bu, banyak amat gitu ya. Jadi enggak. Sekarang tuh spiritnya cukup satu saja gitu. Jadi tinggal dijelaskan apa adanya, dan kalau untuk sekarang kan memang KOSP itu simpel sekali gitu ya. Jadi kita tidak ibaratnya kalau dulu tuh kita bikin KTSP tuh ya kurikulum apa tingkat satuan pendidikan dokumennya maksudnya bisa sampai segini gitu ya. Sekarang tuh ibaratnya mau 20 lembar juga nggak apa-apa gitu, karena memang yang kita perlukan di situ sebenarnya hanya inti-intinya aja. Yang penting komponen utamanya ada semua, visi misi tujuan di situ ada gitu ya. Jadi komponen-komponen utamanya yang nggak ada gitu di situ harus ada gitu ya. Demikian Ibu Ita. Kalau contoh-contoh pembelajaran juga sama. Dulu tuh banyak karena semuanya silabus RPP masuk situ semua. Kalau sekarang nggak usah. Contohnya aja sama pengorganisasiannya seperti apa. Udah tinggal dideskripsikan. Jadi singkat. Oke, terima kasih Bu Farah. Oke, masih ada satu yang resen Pak Lalu Rudi dari SLBN Metro ya, kalau nggak salah. Silakan Pak. Halo Pak Lalu Rudi. Oh, ya, saya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin menanyakan tentang apa namanya pengadaan buku dalam kurikulum ini. Kalau dahulu di K13 maupun KTSP, misalkan matematika, ada matematika untuk bukunya ya, ada matematika untuk SD, ada SDLB, ada matematika untuk SD umum. Padahal dalam pemahaman kami, apapun keadaan anak, tahap pembelajaran matematika secara akademik itu sama. Pasti dimulai dari mengenal bilangan dan seterusnya. Artinya ketika itu sama, maka bukunya pun bisa dibuat sama jika buku itu berbasis mapel, bukan berbasis tema. Maka nantinya adalah guru yang memilih dari materi di dalam buku itu, mana yang sesuai capaian pembelajaran pada peserta didiknya. Guru yang akan memilih. Artinya tidak perlu lagi dibedakan buku matematika SDLB ataupun buku matematika SD umum. Cukup saja satu buku. Nanti gurulah yang berhak memilih materi mana yang cocok untuk atau sesuai untuk peserta didiknya. Begitu pula kumpulan capaian pembelajaran misalnya, atau dulu kita kenal di dalam standar isi.
Di dalam standar isi itu ada kumpulan KD untuk SDLB, MAPEL ini ya, KD matematika misalnya, ada kumpulan untuk SDLB, ada kumpulan KD untuk SD. Padahal sejatinya KD MAPEL itu mau di SD, mau di SLB, mau IQ-nya seberapa, itu sama jika diukur berdasarkan MAPEL. Yang membedakan adalah mana yang mampu dicapai dari KD atau dari capaian itu di dalam pembelajaran, mana yang mampu dicapai anak. Maka kumpulan capaian pembelajaran atau kumpulan KD seharusnya satu saja, misalnya kumpulan capaian pembelajaran matematika SD satu saja, tidak perlu dibedakan SLB maupun SD umum. Nanti gurulah yang memilih capaian pembelajaran yang cocok untuk atau sesuai untuk peserta didiknya. Terima kasih. Oke, terima Demikian kasih dari saya, Pak. Lalu Rudi, silakan Bu Farah atau Pak Yogi diberi tanggapan, penjelasan. Oke. Baik. Ya, Mas Yoginya belum ada. Baik, saya coba jawab dulu, nanti mungkin kalau Mas Yogi mau menambahkan boleh. Jadi gini, untuk yang sekarang, jadi sebenarnya saya setuju Pak, ya kalau kayak buku gitu ya, Bapak tadi bilang, ya buku, kenapa ada SDLB, SMPLB, ya dibedain gitu ya untuk bukunya. Satu Pak, kalau untuk masalah pembedakan, ya idealnya memang begitu. Cukup satu, tapi nanti gurunya milih-milih gitu ya, idealnya begitu Pak. Tapi balik lagi, guru kita tuh belum seperti itu gitu ya, kalau boleh jujur ya, guru kita nggak begitu. Guru kita tuh belum sampai di posisi itu, mungkin suatu hari nanti gitu ya. Sehingga memang untuk si buku sendiri, kita nih untuk sementara ya, buku-buku juga baru ada buku yang memang untuk yang reguler gitu ya, reguler. Karena apa? Balik lagi, kalau dari, ibaratnya gini, ini saya boleh berangkat dari hasil kita monitoring evaluasi ya. Hasil kita monitoring evaluasi tahun lalu untuk yang si kurikulum dulu namanya masih prototipe nih, sekarang udah merdeka, dulu masih prototipe. Saat hasil monitoring evaluasi kurikulum prototipe dari sekolah penggerak tahun lalu, ini tahun lalu loh. Jadi maksudnya gurunya guru angkatan tahun lalu, jadi bukan guru yang sekarang, guru yang angkatan pertama. Itu ya, gitu. Itu hasilnya adalah saat kita monitoring evaluasi untuk dokumen CP aja. CP ini kan dibikinnya per 2 tahun ya, gitu ya. Itu yang menjadi masalah apa? Guru-gurunya tuh mintanya tolong dibuatkan sampai yang per tahun gitu. Jadi itu hal yang sesimpel itu aja, itu nggak bisa gitu ya. Ibaratnya yang memang sudah dipilihin nih, ibaratnya kita sudah pilih nih, yang di khusus ini nih sudah kita patok, ibaratnya startingnya beda. Jadi meskipun awalnya nih misalnya kalau kayak matematika di situ anak berhitung kemampuannya fase A kalau yang reguler sampai 1000 gitu. Kita yang pendidikan khusus itu kita tarik mundur gitu ya. Jadi nggak sampai 1000 gitu. Tapi awalnya itu steppingnya kita ambil itu gitu ya. Itu kita sudah membuat dari itu. Yang terjadi di lapangan adalah guru-gurunya bisa nggak ini dari Puskur tolong dibuatinnya yang CP-nya yang per tahun aja deh. Kita jangan dibikinin yang per 2 tahun itu. Jadi kita minta semua CP-nya dibuatkan yang per tahun gitu. Itu sebenarnya sudah menggambarkan bahwa satu, guru kita kemampuannya belum semerdeka itu gitu. Kalau Bapak bilang, iya bukunya satu aja Bu, CP-nya satu aja Bu, nanti biar gurunya yang ngatur sendiri sesuai kebutuhan siswa. Iya, idealnya begitu, tapi kenyataannya di lapangan belum begitu. Sehingga memang karena kita nih sudah berangkat dari hal-hal yang memang kita udah tahu nih nanti yang terjadi di lapangan bakalan seperti ini gitu. Sehingga memang untuk yang si pendidikan khusus sendiri, untuk yang ini, kalau untuk pendidikan khusus ini untuk memang anak-anak dengan hambatan intelektual ya gitu kan, kita tidak bisa menampik. Kita misalnya mulai di fase A-nya sama nih dengan yang reguler ya, fase A tadi menghitung anak dapat misalnya mampu berhitung sampai dengan 1000. Jadi kita yang di LB juga fase A-nya juga sama seperti itu. Kayaknya nggak bakal tercapai Pak gitu. Makanya karena kita tidak ingin juga menzolimi anak-anak kita gitu ya. Terlebih nih kemampuan guru-guru kita tuh belum sekreatif itu gitu ya, sehingga memang untuk yang pendidikan khusus sendiri meskipun acuannya kita juga pakai CP yang reguler, itu yang kita tarik mundur gitu. Itu kita tarik mundur dalam arti kita tidak mengambil plek yang 1000 itu, tapi untuk mencapai 1000 itu kita perlu berapa kali gitu. Itu yang memang jadi pembeda. Nah, kalau untuk di standar isi, nah Bapak bisa lihat untuk yang standar isi sekarang gitu ya. Nanti boleh dicek Pak yang di 007 gitu ya kalau nggak salah. Untuk di standar isi sekarang kita juga tidak lagi tuh mematok ini ibaratnya serigit itu ngaturnya enggak. Kita hanya ngatur muatan pembelajarannya dan itu pun hanya globalnya aja gitu. Jadi nanti mungkin bisa dibandingkan ya SD, SMP, SMA
Kita di situ hanya mengambil besarannya saja, tidak serigid dulu saat kayak kita K13 mengaturnya gitu. Kita di situ hanya mengatur muatan-muatan apa sih sebenarnya yang ada di SD, SMP, SMA dan besarannya seperti apa gitu ya. Itu karena nanti balik lagi kita memberikan guru kebebasan untuk mengatur turunannya gitu ya. Tapi kalau untuk yang tadi yang CP ya yang bisa saya sampaikan demikian gitu ya, kondisi di lapangan ya memang guru kita tuh belum bisa dikasih yang 2 tahun aja dia minta per tahun dibikinin gitu ya gitu. Jadi kondisinya demikian. Nah, kalau untuk buku yang pendidikan khusus Pak, balik lagi yang sudah ada sekarang memang baru yang reguler. Nah, kalau untuk yang pendidikan khusus sendiri untuk dengan anak-anak dengan hambatan intelektual ini, nah sampai sekarang kita memang belum ibaratnya masih memformulasikan yang pas gimana gitu ya. Sehingga memang sambil menunggu itu untuk sekarang kita baru membuatkan buku-buku panduan guru saja dengan harapan tadi dengan adanya buku panduan guru ini si gurunya sendiri yang memang nanti akan mendesain pembelajaran apa yang diperlukan oleh anak gitu ya itu. Nah, mengantisipasi itu juga karena memang kita tidak ada bukunya, kita memberikan banyak contoh modul-modul ajar yang bisa digunakan gitu ya di satuan pendidikan gitu termasuk untuk yang si pendidikan khusus. Mungkin demikian Pak Seru, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Bu. Pak Yogi ada tambahan Pak Yogi? Cukup Pak Seru mungkin. Oke, terima kasih Pak Yogi. Jadi ini sih Pak Jul sedikit. Pak Seru, oke. Semangatnya kan kita melayani sesuai dengan kebutuhan, makanya untuk terutama di pendidikan khusus itu memang perlu diperhatikan juga bagaimana kebutuhan dari peserta didik. Maka kita berbagai program pun bagaimana menyesuaikan sesuai kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik itu dilakukan. Malah kita tarik juga kan sebenarnya ke reguler ya, bagaimana pembelajaran itu juga bisa melayani beragam karakteristik karena sudah diamanahkan di undang-undang kan. Pendidikan itu semestinya kan pelayanan itu sesuai karakteristik, salah satunya karakteristik dari peserta didik kita. Maka berbagai dokumen kita pun, terutama pendidikan khusus ini di dalam kemennya pun ya, pada kita beberapa narasikan supaya jangan dianggap benar-benar standar gitu, padahal siswanya memang tidak bisa distandarkan kan, karena ada penyesuaian. Nah, yang kami tekankan adalah yang kita contoh-contohkan itu kan sebenarnya salah satu inspirasi ya, berbagai perangkat aja, modul aja itu yang tentunya dapat disesuaikan kebutuhannya sesuai dengan di level di satuan pendidikan sesuai dengan peserta didiknya. Mungkin tambahannya Pak Ser. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yogi. Bapak Ibu masih ada yang ingin minta penjelasan, klarifikasi terkait dengan kurikulum Merdeka? Saya persilakan. Ada itu Bu Tawar. Oh, Pak Tawar, bukan Bu Tawar. Jangan begitu Pak Ngadirin. Saya dimarahin nanti. Pak Tawar